Masalah kesabaran ini Rasulullah bersabda yang artinya orang yang kuat bukan orang yang ketika bertanding dia itu pasti menang. Ya, ada acara pertandingan itu pasti menang, bukan itu. Tapi beliau menyebutkan orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Ini ya. Ini agar jiwa kita sehat, kita harus sabar, ya. Kita harus sabar dan tenang dalam menghadapi segala macam situasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang sangat cerah, segar dan dalam suasana menyenangkan ini kita berkumpul di tempat yang juga insya Allah membawa banyak kebaikan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, sebelum saya memulai tausiah pada pagi kali ini, saya ingin meluruskan, saya bukan dokter gitu. Tapi ngapunten, ini karena tuntutan akademik saya menyelesaikan S3 saya. Jadi DR itu bukan dokter tapi doktor. Jadi saya gak mengetahui ilmu kesehatan. Iya. Iya, tapi yang saya tahu kesehatan jiwa insya Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih, saya lihat semangat sekali. Kalau di sana ada semangat 45, ini kelihatannya semangatnya 17. Masya Allah. Selamat 17 ya. Tadi disebutkan ya, acara halal bihalal ini saya pandang juga sangat penting sekali ya. Dan ini perlu selain kegiatan rutinan yang diadakan, ini juga saya catat ada 3 hal ya yang menjadikan acara ini perlu diselenggarakan dan dilestarikan. Yang pertama yaitu mempererat tali persaudaraan dan keharmonisan antar anggota komunitas ya. Ini penting sekali, gak asal kumpul tapi memang perkumpulannya ini kuat dan juga harmonis. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan ya. Ini dengan acara halal bihalal ini. Kemudian yang kedua, membersihkan hati dan jiwa dari kesalahan dan kekhilafan. Tadi disebutkan meskipun Syawal ini sudah selesai dan kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah ya, menuju Dzulhijjah, tapi yang namanya saling memaafkan ini tidak ada batasan waktu. Bahkan yang terbaik ketika seorang melakukan suatu kesalahan kemudian langsung minta maaf ya. Tidak menunggu hari raya dan seterusnya. Maka diharapkan ini adalah awal ya budaya yang seperti itu diterapkan, dipraktekkan di dalam komunitas ini. Kemudian yang ketiga, ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya silaturahmi dan toleransi ya. Bapak Ibu, terutama kita ini yang ngapunten ya, ada TK taman apa? Kanak-kanak yang isinya itu anak-anak kecil itu, ternyata ada lagi TK yang lain, taman kawak-kawak gitu. Jenengan masuk mana ini? Iya, ini juga penting ya untuk saling toleransi, karena dengan latar belakang yang mungkin berbeda. Ada sebagian ya yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa, ada sebagian yang pengalamannya itu masih belum seberapa. Ya, ini juga sangat penting untuk saling toleransi sehingga betul-betul komunitas ini membawa ya kemanfaatan secara lahir maupun batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kalau urusan kesehatan ya tanya sama Bu Wiwi ya. Beliau sebagai koordinator dan juga tutor ya untuk kegiatan ini, olahraga insya Allah secara lahir sehat ya. Di sini saya menyampaikan agar kita itu bisa lahirnya sudah kita lakukan, batinnya ini juga sehat ya. Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya singkat menjadi 3S ya. S itu gimana? Dingin ya. 3S yang menjadikan jiwa kita itu dingin, yang menjadikan jiwa kita itu sehat. Sehingga lahir kita dengan acara senam dan seterusnya ini, lahir kita itu sehat. Kita harapkan dengan 3S ini jiwa kita juga sehat ya. S yang pertama yaitu sabar dan tenang ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Masalah kesabaran ini Rasulullah bersabda yang artinya orang yang kuat bukan orang yang ketika bertanding dia itu pasti menang ya. Ada acara pertandingan itu pasti menang, bukan itu. Tapi beliau menyebutkan orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Ini ya. Ini agar jiwa kita sehat, kita harus sabar ya. Kita harus sabar dan tenang dalam menghadapi segala macam situasi ya. Dan ujian itu banyak Bapak Ibu ya. Ada yang diuji pasangannya, wonten obaten kathah ya. Dan sekarang ini ya banyak sekali informasi yang seperti itu. Kelihatannya pasangannya baik-baik saja, ternyata banyak sesuatu yang disimpan ya. Ada yang diuji oleh anak-anaknya, ada obaten banyak ya. Saya punya kenalan sudah sepuh juga, tahu-tahu dia atau beliau ini langsung pindah dari rumahnya. Beliau itu di desa orang yang paling kaya, ternyata semua sertifikat yang dimiliki ini dipakai judi oleh anaknya. Waliyadzubillah. Nah, ini juga ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada juga yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan kesehatannya dan seterusnya. Maka perlu kita itu berbekal dengan S yang pertama ini, yaitu apa? Sabar ya. Terutama di dalam berkomunitas apapun bentuknya. Entah itu di masjid, entah itu di lembaga pendidikan atau komunitas semacam ini ya. Berarti apa? Harus kita sabar dan tenang gitu ya. Ini agar jiwa kita itu juga sehat ya. Biar tidak semua permasalahan jadi, kalau bahasa Jawanya, kericikan jadi gerojokan ya. Permasalahan kecil mungkin selesai dengan satu kalimat, ini menjadi perkara atau permusuhan bertahun-tahun ya. Ini nggak boleh, maka harus S pertama ini dipraktekkan, harus sabar dan tenang. Tidak boleh gampang emosi dan menyelesaikan segala perkara ini dengan penuh ketenangan. Ya, maksudmu gimana dan seterusnya. Dijelaskan, kemudian dicari solusinya. Ini obat yang pertama Bapak Ibu ya, yaitu apa? Sabar dan tenang. Kemudian yang kedua yaitu santun di dalam bertutur kata. Ini penting ya. Meskipun akrab, meskipun sudah kenal, meskipun hubungannya baik, tidak boleh memilih kata-kata yang menyinggung. Nabi SAW mengajarkan adab ketika bertutur kata ini. Beliau menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu
memilih satu di antara dua ini. Yang pertama berkata yang baik, kalau tidak mampu fal yasmut, hendaklah dia itu diam, ya. Berkata-kata kalau zaman sekarang itu Bapak Ibu tidak hanya yang keluar dari lisan, boleh jadi dari tulisan, ya. Ada sedikit percikan nulis di status WA, gitu kan. Ada sedikit gejolak nulis di status di medsos, atau dia bikin kelompok, ya, untuk menyerang lawannya ini. Maka ini tidak boleh. Ya, maka kita agar sehat jiwanya kita harus mengatakan perkataan yang baik atau pilih diam. Ini jadi sehat jiwa kita karena kita tidak ada penyakit yang ada di dalam diri. Gak ada penyakit di dalam dada kita, ya. Maka kita harus apa? Kita harus bertutur kata yang santun. Ini S yang kedua. Santun di dalam bertutur kata. Termasuk dalam hal ini adalah berkomentar, ya. Itu juga seperti itu, harus berkomentar dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, yang menyenangkan, ya. Pokoknya diawali yang menyenangkan lah. Kalaupun nanti ada masukan sisanya, ya. Misalkan, ya, maaf, dia pengen ngasih masukan cara berpakaiannya, kerudungnya misalkan. Diawali dulu yang menyenangkan. Masya Allah, kok cantik banget ya, kerudungnya beli dari mana, gitu kan. Baru kemudian dikasih masukan. Itu lebih baik kalau demikian dan demikian, gitu ya. Jadi tetap ada suatu yang bisa menyenangkan saudaranya, ya, meskipun itu dalam suasananya mengkritik, menasehati, atau yang lainnya. Ya, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Harus santun di dalam bertutur kata. Kemudian yang ketiga, S yang ketiga yang menjadikan jiwa kita itu sehat, yaitu suri tauladan yang baik. Bapak Ibu, kita ini sudah TK Taman Kawak-Kawak yang ditiru oleh TK Taman Kanak-Kanak, ya. Segala ucapan, perbuatan, sikap ini menjadi contoh mereka, ya. Lingkungan mereka adalah kita. Kalau kita mencontohkan yang baik, apa yang terjadi? Mereka akan menirukan kebaikan kita. Tapi kalau kita itu sembarangan, asal berbuat, asal bersikap, ya, yang terjadi mereka nanti mengikuti kita dan juga, ya, ini yang tidak kita harapkan, mereka menjadi generasi yang tidak baik juga, ya. Maka S yang ketiga ini perlu sekali Bapak Ibu semuanya, kita dalam tidak tanduk bersikap, kita harus menjadi suri tauladan yang baik, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mengumpulkan, ya, kegiatan kita ini untuk kesehatan apa? Kesehatan lahir kita. Ditambah kemudian 3S tadi. Yang pertama sabar, yang kedua santun, yang ketiga suri tauladan yang baik, insya Allah kita sehat lahir batin, ya. Kita akan menjadi, ya, manusia-manusia yang bahagia insya Allah dunia dan juga akhiratnya, ya. Ini 3 resep, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki jiwa yang sehat dan juga tubuh yang kuat. Terakhir jamaah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri di dalam suatu komunitas pasti nanti terjadi perbedaan pendapat. Leres mboten? Ya. Kalau ini nanti tidak disikapi dengan 3 hal tadi, yang terjadi adalah konflik, permusuhan, ya, berlanjut-lanjut, berjilid-jilid, ya. Ini tidak kita harapkan, ya. Dalam urusan duniawi Bapak Ibu,
kita itu dianjurkan untuk mengalah, ya. Asalkan ini bukan sesuatu yang diharamkan, kita dianjurkan untuk mengalah. Ini dicontohkan para sahabat Rasulullah SAW dahulu yang dijamin masuk surga. Mereka itu kaum Ansor, yaitu orang-orang di kota Madinah, ketika menyambut kaum Muhajirin, yaitu orang-orang yang datang dari Makkah, mereka lebih mendahulukan saudaranya. Ini yang disebut dengan ithar. Sehingga ya ketika perbuatan tersebut diamalkan oleh orang-orang Ansor, mereka mendapatkan jaminan masuk surga. Nah, di komunitas ini juga seperti itu, ya. Saya juga nggak tahu, tapi memang karakternya orang berkumpul pasti nanti akan ditemukan beda pendapat, ya. Apa yang kita lakukan 3S tadi, kemudian kita lebih ithar, ya. Tidak usah gontok-gontokan, tapi mengalah, ya. Insya Allah ini yang menjadikan keawetan dan menjadikan kekuatan dari komunitas ini. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga 3S ini menjadi pegangan kita semuanya. Sabar di dalam bersikap, ya, santun di dalam berucap, dan suri tauladan di dalam bertindak. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Saya hadiahkan satu pantun lagi, ya. Belum cakep. Sehat jiwa, raga, lahir dan batin, tubuh kuat, pikiran bahagia, hidup penuh dengan harmoni, sehat jiwa membuat bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.